Film ini diawali dengan kisah 45.000 tahun sebelum Masehi. Terlihat sekelompok manusia purba sedang berkumpul menikmati hangatnya api unggun. Lalu di saat itu pula, si bocil bernama Heron berusaha menyapa Ave yang gelisah. Lantas Ave berkata jika dirinya merasa khawatir, apakah si ayah sekaligus pemimpin kelompok ini yang bernama Adam akan berhasil membawa semua orang untuk bertahan hidup setelah meninggalkan tanah kelahiran mereka. Apalagi saat ini, mereka sedang krisis makanan dan tak mempunyai tempat berlindung. Pasti kalian penasaran dong bagaimana mereka bisa ngegembel di daratan ini? Biarlah seorang sepuh bernama Odal yang akan menceritakannya. Di mana ketika itu, mereka yang telah mengarungi samudera selama berbulan-bulan akhirnya menemukan daratan baru untuk ditinggali dan membuat peradaban manusia yang baru. Akan tetapi tempat yang mereka kira subur ternyata sangat tandus. Odal pun menyebut tanah ini sebagai tanah terkutuk milik para iblis. Ia pun yakin jika tanah ini sudah sangat tua dan dihuni oleh roh-roh jahat. Mendengar hal itu, Adam berusaha menenangkan kelompoknya jika ia akan menemukan tempat yang aman dan layak untuk ditinggali. Ia pun mempunyai prinsip selama ada cahaya semua akan baik-baik saja. Namun si sepuh Odal berkata jika cahaya di kegelapan hanya akan membuat para pemangsa mudah melakukan penyergapan. Dirasa cukup bercandanya, Adam meminta semuanya untuk beristirahat. My God! Tanpa mereka sadari, sosok aneh terlihat mengawasi dari kegelapan. Di keesokan harinya, seorang gadis bernama Beyah terlihat mencari sesuatu yang bisa dimakan. Namun Gair yang datang mencegahnya karena mereka tak tahu jika itu beracun atau tidak. Kemudian, Gair pun mengajak Beyah untuk bersiap karena sebentar lagi mereka akan melanjutkan perjalanan. Lantas, Adam memberitahu semua orang jika gunung batu itu merupakan tujuan mereka saat ini. Ia pun yakin di tempat itu ada goa yang layak untuk dijadikan rumah. Namun sayangnya, mereka tak tahu harus berapa hari untuk bisa sampai di tempat tersebut. Singkat waktu setelah melakukan 1 hari perjalanan, Adam dan Gair terlihat melakukan perburuan untuk cadangan makanan. Betapa syoknya mereka saat menemukan bangkai mamut yang terlihat berantakan. Adam pun menduga jika mamut ini seperti dikejar oleh sesuatu hingga terjatuh dari tebing. Mendengar hal itu, Gair pun heran dengan makhluk apa yang telah membuat mamut sebesar ini ketakutan. Namun Adam memintanya untuk tidak memberitahukan hal ini pada yang lain, karena takutnya hal ini malah memperkeruh keadaan. Saat hari menjelang poek, Odal menyarankan Adam untuk mencari tempat lain untuk bermalam karena tempat ini sangat terbuka dan rawan terkena serangan mendadak. Namun Adam si paling ketua menegaskan jika kita akan baik-baik saja. Sementara itu, Gair yang sedang melongo tiba-tiba kaget saat melihat darah yang rembes dari dalam cangcut purba milik Beyah. Lantas, sambil mencuci cangcut milik Beyah, Ave pun menjelaskan jika Beyah saat ini sudah akhir balik dan ini adalah darah menstruasi. Ave pun berkata jika saat ini Beyah sudah bisa mempunyai keturunan. Di malam harinya mereka pun panik saat mendengar jeritan-jeritan aneh dari kegelapan. Di tengah ketakutan, Beyah langsung mengambil pisau purba untuk berjaga-jaga. Di keesokan harinya, perjalanan mereka harus disulitkan dengan cuaca kabut yang sangat tebal. Di saat itu pula, sontak Adam pun panik saat dirinya tak melihat keberadaan anak laki-lakinya
yang bernama Heron. Heron! Heron! Dasar bocil kupoy. Sontak Adam pun kesal dengan Heron yang malah ngeprank di tengah situasi seperti ini. Melihat orang-orang yang kecapean, Adam pun membiarkan semua orang untuk beristirahat, sementara ia mengajak Geir untuk mencari hewan buruan. Di tengah perburuan yang tak membuahkan hasil, Adam yang melihat hutan luas membentang di jalur perjalanan memutuskan untuk mengambil jalan memutar karena ia tidak ingin ambil resiko dengan memasuki hutan yang tak mereka kenal. Di malam harinya, Adam yang baru datang langsung panik saat melihat keadaan Ave yang meringis kesakitan. Lantas Odal berkata jika saat ini Ave menderita sakit mah ekstrim setelah menahan lapar selama 3 hari. Ditambah lagi saat ini Ave sedang hamil besar. Hingga di tengah kebingungan, Beyah yang merasakan gatal di selangkangannya terlihat pergi mencari angin. Namun baru saja mengganti bumpal menstruasi, tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari kegelapan. Di tengah kepanikan, Adam meminta Beyah untuk tetap di api unggun karena akan sayang sekali jika Beyah mati di masa-masa subur seperti saat ini. Rupanya Beyah adalah kandidat istri Adam guna menambah populasi manusia di daratan ini. Hingga di tengah percakapan, tiba-tiba my God, apaan tuh? Bisa kita lihat sosok aneh memperhatikan mereka dari kegelapan. Di tengah kepanikan, mereka pun langsung waspada dalam formasi bertahan. Sontak mereka pun panik saat Heron hilang di gondol sosok misterius. Di saat itu pula Adam yang khawatir pada anaknya bertekad untuk melakukan pencarian. Namun Geir berusaha mencegahnya karena bisa sangat berbahaya mencari di tengah kegelapan. Di pagi buta, Adam langsung mengajak semua orang untuk melakukan pencarian. Di tengah pencarian, mereka akhirnya menemukan mantel Heron dengan noda hitam yang aneh. Dirasa anaknya masih hidup, Adam mengajak semua orang untuk melanjutkan pencarian. Sesampainya di depan hutan, Adam yang awalnya ragu kini tanpa pikir panjang mengajak semuanya memasuki hutan. Setelah cukup jauh apruk-aprukan di hutan, semua orang yang kecapean meminta Adam untuk beristirahat, apalagi kini hari mulai poek. Namun pemimpin batu ini berkata, jika ia tidak akan berhenti sampai anaknya ditemukan. Mendengar hal itu, mereka yang tak punya pemimpin lain mau tak mau mengikuti Adam. Sontak mereka pun syok parah saat menemukan tumpukan tulang dan daging busuk di tempat tersebut. Mereka pun merasa jika tempat ini adalah sarang dari makhluk pemangsa. Dirasa mereka sudah terkepung, Adam meminta semuanya untuk bertahan dan segera menyalakan api sebelum malam poek.
Akhirnya, mereka sedikit merasa lega saat Bayah berhasil menyalakan api. Namun mereka masih belum aman saat sosok-sosok itu terus mengincar mereka dari kegelapan. Dirasa tombak tepat sasaran, Adam yang penasaran berniat mengeceknya. Sontak semua orang panik saat mendengar teriakan pemimpin mereka yang meminta tolong. Lantas Geir mencoba untuk memberanikan diri mencari Adam. Adam! Hingga selang beberapa saat, Bayah pun syok saat melihat Geir membopong Adam dengan keadaan yang ripuh. Oh my god! Semua orang merasa ngeri saat melihat kondisi Adam yang beweh bak dikenyot iblis. Dirasa Adam tak bisa diselamatkan, Bayah pun berencana untuk menyudahi penderitaannya. Setelah pemimpin mereka tewas, semua orang terlihat putus asa. Ditambah lagi saat Ave tiba-tiba kembali mengalami pingsan dan kejang-kejang. Hingga setelah dicek, Odal berkata jika saat ini Ave harus segera mendapat makanan, dan jika tidak ia akan mati kelaparan. Mendengar hal itu, Bayah pun berencana melakukan sesuatu pada jasad Adam. Sontak semua orang tak bisa berbuat apa-apa ketika mereka terpaksa harus menjadi kanibal. Sungguh tragis, mereka yang kelaparan terpaksa harus memakan daging Adam meski pastinya terasa sangat geleh. Beberapa saat kemudian, Geir yang merupakan orang kepercayaan Adam memutuskan untuk memimpin kelompok ini. Ia pun bertekad untuk membawa kelompok ini ke tempat yang aman. Hingga di keesokan harinya, mereka pun harus melanjutkan perjalanan tanpa membawa jasad Adam. Lantas, Geir langsung memimpin perjalanan untuk keluar dari hutan ini. Sungguh buang-buang tenaga. Setelah jauh apruk-aprukan, Geir yang belum mempelajari ilmu trekking malah kasarung dan membawa mereka kembali ke tempat semula. Dan akibat kejadian ini, mereka pun mulai ragu pada Geir yang berlagak seperti pemimpin. Lantas, si sepuh Odal mulai berbicara jika mungkin saja mereka tak diizinkan keluar dari hutan ini sebelum sosok itu mendapatkan apa yang ia inginkan. Odal pun yakin jika sosok itu mengincar mereka setelah mencium bau amis dari darah menstruasi di tubuh Bayah. Ya emang dasar otak purba, Ave yang ingin bayinya selamat langsung membantu Odal untuk mempersembahkan Bayah. Di saat itu pula, Geir yang berusaha menolong malah pingsan kejedot batu. Namun sungguh suwe, Bayah yang berhasil kabur terlihat meninggalkan mereka berdua di sarang si makhluk. Dan kini, malah mereka berdua yang merasa dalam bahaya. Dasar sepuh peot, demi keselamatan diri, ia pun tega mengorbankan Ava dan bayi dalam kandungannya. Ia pun langsung memanggil sosok itu untuk menerima persembahannya. Akan tetapi Ave tak tinggal diam.
Sungguh usaha yang konyol. Sementara itu, Beyah pun terdiam saat melihat sosok itu melirik ke arahnya. Sontak Odal yang pengkor merasa lemah saat sosok itu menggondol jasad Ava. Di keesokan harinya, Geir yang tersadar langsung mencari keberadaan kelompoknya. Melihat makhluk itu seperti sedang memakan Odal, Beyah meminta si cupu Geir untuk bersembunyi. Sementara itu, Odal yang tersadar seketika terkena serangan jantung saat melihat sosok yang mengerikan ngejogrok di hadapannya. Sesaat kemudian, Beyah berencana untuk menghabisi sosok itu. My God, rupanya sosok yang mereka anggap sebagai monster sebenarnya adalah manusia purba sama seperti mereka. Saat si purba kabur, Beyah langsung mengikutinya guna bisa keluar dari hutan ini. Melihat si purba sudah jauh dan mengarah ke pegunungan, Geir yang lemah meminta Beyah untuk berhenti mengejarnya. Selang beberapa saat, Geir yang termenung merasa tak percaya jika sosok yang mereka takuti sebenarnya adalah manusia berkostum saja. Akan tetapi Beyah tetap menganggap si purba adalah orang jahat karena ia telah menghabisi beberapa orang dari kelompoknya. Dan kini Beyah meminta si cupu Geir untuk berhenti menangis dan bangkit untuk melawannya, karena ia yakin si purba memiliki tempat persembunyian yang bisa mereka rebut untuk dijadikan rumah. Meskipun setengah hati, Geir yang tak punya pilihan akhirnya menurut saja. Saat menemukan dua lubang goa di gunung, Beyah pun membagi tugas untuk masing-masing memeriksa satu goa. Di tengah pengecekan tanpa Beyah sadari, si purba sedang bersembunyi tepat di belakangnya. Dirasa sesuatu terjadi pada Beyah, Geir pun bergegas mencari keberadaannya. Sementara Beyah sedang ripuh terpojok sosok si purba. Akhirnya dengan teknik pura-pura modar, Beyah pun berhasil menyucuk si purba sampai terkapar. Tak cukup itu, ia pun berniat memastikan kematian si purba dengan tombak jigong. Dirasa sudah modar, Beyah pun bergegas melanjutkan pengecekan. Hingga sesaat kemudian, Beyah menemukan sebuah ruangan dengan api unggun yang menyala. Di tempat itu pula, ia melihat pergerakan aneh di balik selimut bulu. Hah? Betapa syoknya Beyah saat mendapati Heron masih hidup dengan keadaan sehat walafiat. Lalu tiba-tiba ternyata tak hanya ada satu manusia purba di gua ini. Ia pun berusaha melindungi Heron bagaimanapun caranya.
Di tengah ketegangan, Geir malah pelangap pelongo saat melihat keberadaan Heron. Lalu tiba-tiba malang sekali akibat kelamaan pelangap pelongo, Geir pun harus tewas dirujak si purba. Dirasa ini kesempatan, Beyah langsung membakar gua ini dan mengajak Heron keluar. Saat berhasil keluar, si purba terlihat meminta tolong pada Heron. Dan anehnya, si Heron langsung menolong si purba. Tapi tiba-tiba sontak Heron pun kecewa dengan Beyah yang malah menghabisi si purba. Lantas Beyah berkata jika si purba telah menghabisi si ayah dan juga anggota yang lainnya. Akan tetapi Heron menyayangkan aksi Beyah karena sebenarnya si purba ini adalah manusia biasa yang baik hati, hanya saja tak bisa berbicara. Bahkan selama diculik, Heron sering diberi makan setiap hari dan tidak pernah kelaparan. Lantas untuk meyakinkan perkataannya, Heron berniat mengajaknya ke goa untuk memperlihatkan sesuatu. Dan betapa syoknya Beyah saat melihat jasad Ave sudah diurus dan seakan sedang diberikan upacara pemakaman. Heron pun berkata jika ketika itu ia tidak diculik, melainkan sosok purba ini hanya merasa kasihan melihat anak kecil kelaparan di tengah-tengah kepemimpinan Adam yang buruk. Dan kini Beyah pun menyesal karena setelah dipikir-pikir memang rekan-rekannya mati akibat tingkahnya sendiri, termasuk si ayah yang telah menombak salah satu dari mereka. Dan kini hanya tersisa Beyah dan Heron yang tinggal di daratan ini. Mereka pun akan melanjutkan kehidupan dan akan beranak pinak menciptakan peradaban di daratan ini. Lalu film pun sudah berakhir.